Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila, NIM 203833032. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sam'iyat dalam ilmu tauhid yang terdiri dari pengertian sam'iyat, macam-macam, dan dalilnya. Sam'iyat menurut bahasa berarti sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara ikhbari atau berita yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau dalam arti lain, suatu perkara yang tertera dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi SAW. Sedangkan perkara itu tidak bisa diterima oleh akal manusia biasa atau panca indera manusia biasa, tapi harus dipercayai oleh setiap muslim akil dan balik. Menurut Abu Bakar Ali bin Ahmad bin Thabit, sam'iyah juga terbagi kepada beberapa bagian yang berbeda. Yang pertama, pembagian yang bergantung pada ilmu dan pengetahuannya. Yang kedua, pembagian yang bergantung pada zaman atau masa. Malaikat merupakan hamba Allah yang diciptakan dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Seorang muslim hendaklah beriman dengan adanya malaikat dan juga termasuk dalam rukun iman berdasarkan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, mukjizat. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata ijaz, diambil dari kata kerja ijazah, yang berarti melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, sebagaimana yang Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5:31. Yang ketiga, pahala dan dosa. Pahala merupakan ganjaran atau balasan untuk perbuatan yang baik. Dalam segi ilmu kalam, pahala berkaitan erat dengan masalah baik atau buruk. Pada dasarnya, perbuatan yang baik yang jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan perbuatan yang buruk apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa. Dosa merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama, hukum adat, ataupun negara. Dalam fikih, dosa sangat erat kaitannya dengan siksa atau penderita sebagai hukum. Yang keempat yaitu hari kiamat. Kiamat menurut bahasa adalah kehancuran dunia. Kata ini diserap dari bahasa Arab yaitu Yaum al-Qiyamah, yang artinya hari kebangkitan umat. Kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat surah atau kiamat kecil seperti matinya seseorang atau binatang. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar seperti hancurnya dunia beserta isinya serentak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi pengetahuan kepada umatnya tentang kapankah berlakunya hari kiamat datangnya, dan bahkan hanya Allah sajalah yang tahu tentang hari tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Selanjutnya, jin dan syaitan. Jin dan syaitan menurut Qurtubi membawa maksud yang sama. Mereka diciptakan dari api yang bernyala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Rahman ayat 15. Tujuan mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya. Dan selanjutnya yaitu surga dan neraka. Surga merupakan suatu tempat yang penuh nikmat yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang beriman dan patuh kepadanya. Selanjutnya, surga dan neraka. Surga merupakan suatu tempat yang penuh nikmat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang beriman dan patuh kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Neraka merupakan suatu tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang
melanggar perintahnya atau melakukan maksiat kepadanya dengan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka dikenali dengan tempat untuk mengazab atau menghukum hamba Allah yang melakukan maksiat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kesimpulan, di sini sam'iyat adalah suatu hal gaib yang harus dipercayai keberadaannya dan merupakan apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan sunnah atau hadis. Sedangkan perkara itu tidak bisa diterima oleh akal manusia biasa atau suatu yang gaib tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia biasa. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan kita hanya mendengar dari kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadisnya. Hal yang termasuk sam'iyat merupakan ujian bagi manusia selama ia hidup di dunia. Hal sam'iyat ini diantaranya yaitu para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, adanya qada dan qadar, adanya mukjizat yang diberikan kepada para nabi, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan nabi yang paling sempurna, adanya hari kiamat, siksa kubur, pahala dan dosa dalam kubur dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.